Keke atau keke? Keke. Oke. Gimana Ya. Kak Keke? Gimana Kak? Salam, terima Shalom. kasih udah dinaikin. Sering sih, Sama-sama. sering nonton Bang Edis ya, luar biasa. Puji Tuhan, merasa diberkati. Keke juga. Dulu Keke Muslim juga. Waktu tahun berapa ya? Tahun tahun 2018 baru mau mengenal. Tahun 2019 dibaptis. 2019 Ya. dibaptis. Tapi begini, karena kan di sini tuh banyak orang ngaku-ngaku. Bagaimana kami yakin bahwa Kak Keke itu dulu mantan muslimah? Bisakah Ya, coba menelafalkan satu surat di dalam Al-Quran? Coba, ada silakan. bacaan sholat atau bacaan Boleh, bacaan sholat boleh, apapun yang masih ingat. usolli Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardo isai al-barokaati mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah tuh, sah ini, sah ya. Ini makin banyak loh, makin banyak. Cuman tadi ada pesan itu dari Kak Yuli. Kalau muslimah nanti kalau cerita tentang mantan masa lalunya bahwa dia mantan muslimah, nanti tidak takut kena persekusi. Oh, enggak. Dulu emang sama keluarga udah dikucilkan sih. Cuman ya sekarang kita bantu dalam doa satu persatu udah mau menerima gitu. Itu Artinya sudah mulai banyak ya teman-teman yang bersuara ya, muslimah ya nggak apa-apa lah. Artinya teruslah. Bila perlu dibuat namanya forum mantan muslimah. Oh itu keren itu Kak Yuli itu ya, Kak Yuli kalau masih nonton ya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa sebabnya ninggalin agama Islam? Betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga mama saya juga bergaul, apalagi saya suami jadi suami saya China, saya Muslim. Masuk Islam dulu dulunya mualaf dianya mualaf. Dia dari Buddha dari Buddha mualaf kemudian udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. Biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita Keke tuh nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ini ke semua bagus. orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi kalau mendalami saudara saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. Nah itu dia benar saya bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Iya, makanya saya jangan tidak mendalami. Janganlah kamu. Makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. Iya, betul. Betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan di dalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa. Karena begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak, begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan nggak ada Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang Islam. Ya Keke tuh
ikut Tuhan itu baca firman, Iya. baca firman Tuhan. Jadi ya merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi apa mengasihi gitu ya. Terus yaitu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup nggak pernah lihat apa Alkitab. Karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga sama nenek sama apa Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu. Sampai nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ sampai aduh pengen tahu itu apa. Terus suami kalau suami kan pernah sekolah di apa di sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya, itu Alkitab kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu. Makanya saya sarankan nih kepada yang muslim dibaca itu begitu. Ya. Jangan membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya. Sampai Oke sekarang lah. sih Iya. Begini Kak karena ini gini banyak muslimah mantan muslimah begitu naik kemari terus cerita begitu, padahal ceritanya landai-landai saja biasa-biasa aja, tapi mengalami persekusi. Langsung nanti di inbox, awas kamu ya, gimana kamu ya, nah biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa membantah secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. Betul. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusupei sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakanlah, diintimidasilah dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut. Ya. Mereka pada bungkam begitu. Ya, kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan ada amin, gitu, amin, dalam amin, hidup. amin. Oke, begitu ya Kak Keke ya. Ya, terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama. Salam kenal. Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Oke, makasih Kak Keke.